Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Hope episode 51. Ucapan pria parubaya itu membuat semua yang berada di rumah itu kaget. Bapak ngomong apa? Ziko sudah mempunyai istri dan anak, jelas perawat itu. Apa benar itu? Tanya bapak itu sembari menatap Ziko. Iya pak, saya mempunyai istri dan 3 orang anak. Saya bisa membantu, tapi tidak dengan menikah. Karena saya sangat mencintai istri saya, jelasnya. Oh ya sudah kalau begitu. Tapi mohon maaf, anak kami tidak bisa meninggalkan rumah. Di mana akan sial bagi hidupnya jika pergi dalam keadaan seperti ini, jelas bapaknya. Hal itu tentu saja membuat Ziko bingung. Dia membutuhkan perawat itu untuk menjadi saksi di persidangan, tapi terkendala dengan izin orang tua perawat itu. Apa tidak bisa dipertimbangkan lagi? Tanya Ziko bingung. Hanya itu pak, kami tidak membutuhkan uang. Jujur kami malu. Tenda sudah berdiri, undangan sudah disebar, tapi pernikahan dibatalkan. Apa yang bisa kami lakukan? Ujar wanita parubaya itu sembari menangis. Permisi. Ziko keluar dari rumah itu. Dia memilih duduk di kursi yang ada di tenda. Pikirannya serasa buntu. Ingin membantu perawat yang banyak membantunya, tapi harus menduakan Zira. Bagaimana tuan? Tanya pak pengacara. Berapa persen kemungkinan kita menang jika kesaksian perawat itu tidak ada? Tanyanya. Kemungkinan sangat kecil tuan, sahut pak pengacara lagi. Ziko mendengus kesal. Kenapa ini terjadi padaku? Gumamnya bingung. Perawat yang bernama Nita menghampiri Ziko, duduk di depan pria itu. Jangan hiraukan ucapan bapak dan ibuku. Kamu pergilah dari sini. Jangan mengorbankan perasaan istri kamu untuk mengangkat derajat keluargaku, ujar Nita. Aku seorang wanita dan mengerti perasaan istri kamu. Jangan kamu menuruti permintaan orang tuaku, ujarnya. Tapi bagaimana kamu menghadapi hinaan dari warga sini? Tanya Ziko kasihan. Hinaan dan cemoohan dari warga pastinya akan kami dapatkan. Mau bagaimana lagi? Mungkin ini sudah takdirku, sahutnya. Apa tidak sebaiknya dijelaskan kepada warga tentang pembatalan dari pihak laki-laki? Tanya Kevin. Perawat itu menoleh ke arah Kevin. Pak, kami pihak perempuan. Jika ada pembatalan dari pihak sana, pasti tetap disalahkan pihak kami. Pasti warga memikirkan jelek tentangku, jelasnya. Yang dikatakan Mbak ini benar. Pihak perempuan akan mendapatkan malu. Dan untuk memperbaiki nama baik yang menikah, timpal pak pengacara. Tapi dengan siapa? Tidak mungkin aku menduakan Zira, gerutu Ziko bingung. Sudahlah, jangan pikirkan masalah keluargaku. Pulanglah. Istri dan anak-anakmu sudah menunggumu, ujar Nita. Bagaimana kasus kita? Tanya Ziko bingung. Seperti yang saya bilang, kemungkinan menang sedikit. Dan jika tidak terbukti, Tuan bisa dituntut balik oleh rumah sakit itu. Jelas pak pengacara. Kenapa jadi rumit begini? Gerutu Ziko mundar-mandir di situ. Dia mengacak rambutnya kesal dengan situasi ini. Dia berjalan meninggalkan tenda diikuti Kevin dari belakang. Ziko terus berjalan kaki. Dia ingin menenangkan pikirannya di tepi sawah. Duduk di rumah-rumahan di tepi sawah. Rumah yang digunakan para petani untuk beristirahat. Rumah yang terbuat dari bambu dan atap berupa daun rubia kering. Memandang sawah yang terbentang luas di depannya. Aku tidak ingin terjebak dalam masalahnya. Tapi aku tidak tega melihat keluarganya. Mengingat jasanya yang dulu, tidak mungkin aku melupakan begitu saja, ujar Ziko. Iya tuan, kebaikan seseorang tidak bisa dibalas dengan materi. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Ziko bingung. Saya juga bingung jika berada di posisi tuan. Meninggalkan wanita itu sama saja melupakan budi baiknya. Sahut Kevin sembari ikut memandang sawah yang terbentang luas. Tapi jika kita kembali tanpa membawa perawat itu, maka bisa dipastikan gugatan yang aku layangkan gagal, dan pihak rumah sakit akan menuntutku, ujar Ziko. Iya benar, malah bisa-bisa tuan yang masuk penjara, sahut Kevin. Nah, itu yang aku khawatirkan. Mana mungkin aku berpisah lagi dengan Zira dan Triple Z, ujar Ziko bingung. Ya, jalan satu-satunya menikahi wanita itu tanpa sepengetahuan Nona Zira. Apa? Ziko menggelengkan kepalanya. Dia saja mau menungguku, tapi aku mengkhianatinya dengan masalah ini, Ziko menolak. Tuan, hanya ini yang bisa kita lakukan. Menikahi perawat itu diam-diam dan beri pengertian kepada perawat itu jika ini terpaksa Tuan lakukan, jelas Kevin. Saya yakin perawat itu mengerti. Aku tidak bisa, cintaku hanya untuk Zira, Ziko menolak. Iya, saya tahu. Bahkan seluruh dunia tahu jika Tuan dan Nona Zira saling mencintai.
Tapi pikirkan ke depannya. Nikahi wanita itu tidak mengubah status Tuan, hanya saja mempunyai istri dua. Aku tidak bisa, Vin. Jika aku menikah diam-diam, hanya ingin membalas budinya, tapi lama-lama masalah ini akan diketahui Zira. Aku bisa bayangkan kemarahan Zira kepadaku, ujarnya bingung. Sebelum masalah ini diketahui, beri penjelasan kepada Nona Zira jika ini terpaksa. Memang Nona Zira akan marah, tapi jika Tuan tidak membawa wanita itu, kemungkinan penjara yang Tuan akan hadapi. Ujar Kevin memberi tanggapan kemungkinan yang akan terjadi. Ah, teriak Ziko kesal. Mencium jeruji besi atau mengkhianati cinta suci Zira. Aku tidak sanggup melakukan ini, ujar Ziko menangis sembari menundukkan kepalanya. Kevin merasa kasihan dengan masalah yang menimpa bosnya. Saya tidak bisa membantu. Kalau saya lajang, mungkin saya mau berkorban, ujar Kevin. Ziko mengangkat kepalanya. Vin, bantu aku, ujar Ziko memohon. Bantu apa, Tuan? Tanyanya bingung. Menikahlah dengan wanita itu. Oh tidak. Saya sudah menikah dan tidak mungkin mengkhianati Menik, sahutnya menolak. Kamu tidak mau mengkhianati Menik, tapi kamu menyuruhku mengkhianati Zira, seru Ziko marah. Maaf Tuan, untuk kali ini saya tidak bisa membantu. Ini masalah hutang budi yang memang tidak bisa diganti dengan apapun. Jadi saya mohon jangan paksa saya untuk menikahi perawat itu, sahut Kevin menolak. Menikah dan mengkhianati dua kata yang membuat Ziko dilema. Otaknya serasa buntu untuk berpikir. Suara ponselnya berdering tatkala dia sedang frustasi. Ada nama istrinya di layar ponselnya. Zira menghubungi dan menggunakan panggilan video. Sayang, kenapa tidak menghubungiku? Tanya Zira dalam panggilan video. Oh iya sayang, maaf. Aku telah menghubungi kamu, sahut Ziko gugup. Kamu tahu, aku itu tidak tenang. Terus memikirkan kamu seperti akan terjadi sesuatu, ujar Zira yang mempunyai firasat tidak enak. Kami baik-baik saja, sahut Ziko singkat. Apa kamu sudah menemukan perawat itu? Tanyanya. Sudah. Ini aku dan Kevin sedang beristirahat di tepi sawah. Ziko menunjukkan pemandangan sawah yang ada di hadapannya ke Zira. Wah, bagus banget, ujar Zira senang dan rindu akan kampung halamannya. Kamu akan membawa perawat itu kan? Tanya Zira. Ziko melirik Kevin. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada Zira. Sayang, kenapa diam? Apa perawat itu tidak membantu kita? Tanya Zira penasaran. Mau sayang, tapi Ziko diam. Tapi apa? Tanya Zira lagi. Tidak ada. Jangan bohong, katakan kepadaku. Apa ada masalah? Apa keluarga perawat itu tidak mengizinkan kamu membawa anaknya? Tanya Zira tanpa jeda. Keluarganya mengizinkanku untuk membawa anaknya. Oh ya sudah kalau begitu. Aku tadi juga menghubungi Pak Pengacara. Katanya sidang akan digelar minggu depan. Jadi menurutku bawa saja perawat itu bareng kamu dan Kevin untuk memudahkan datangnya ke sini. Ziko diam dengan menghela nafasnya secara kasar. Dia berada di posisi sulit. Sudah ya, aku mau menjemput anak-anak. Aku tunggu di rumah. I love you, ujar Zira. I love you too, sahut Ziko dan panggilan terputus. Ziko dan Kevin saling pandang. Dia berjalan meninggalkan rumah-rumahan tepi sawah kembali ke rumah perawat itu. Di tenda masih ada Pak Pengacara dengan timnya. Tuan, bagaimana? Tanya Pak Pengacara. Kita bicara di dalam. Ajak Ziko sembari masuk ke dalam rumah itu. Keluarga perawat itu beserta Nita menoleh ketika Ziko dan rombongannya masuk ke dalam rumah mereka. Ziko duduk beralaskan tikar didampingi Kevin dan Pak Pengacara. Maaf, saya hanya ingin mengatakan kalau hati kecil saya yang paling dalam tidak bisa menerima ini semua. Tapi saya tidak bisa melihat keluarga Bapak malu. Dengan sangat terpaksa, saya mau menikahi anak Bapak, ujar Ziko jujur. Alhamdulillah, sahut keluarga senang. Saya tidak setuju, sahut perawat Nita. Nita, seharusnya kamu berterima kasih. Karena pria ini, kita tidak akan malu, ujar ibunya sembari menunjuk Ziko. Kita memang tidak malu, tapi karena pernikahan ini, rumah tangganya bisa hancur. Aku tidak mau dianggap perusak rumah tangga orang, ujarnya sedih tertunduk. Keluarga dia mendengarkan ucapan anaknya. Pulanglah Ziko, jangan nikahi aku, hanya untuk membalas budi. Aku membantumu ikhlas, tidak pernah terbersit di dalam pikiranku untuk meminta balasan dari kamu. Apalagi pernikahan, ujarnya sedih. Rasa malu ini biar ditanggung keluarga kami, jangan menghiraukan kami, pergilah, usir perawat Nita. Pak Pengacara membisikkan sesuatu yang membuat Ziko bingung. Tidak Nita, saya akan menikahi kamu. Dan masalah ini akan kita bicarakan bersama istriku, ujarnya.
Terjadi perdebatan alot antara perawat Nita dengan keluarganya. Tapi akhirnya Nita mengalah karena melihat air mata orang tuanya yang basah. Dengan berat hati perawat menyetujui permintaan Ziko. Kevin merekam semuanya, yang mana akan dijadikan bukti jika ada masalah di kemudian hari. Ziko dan rombongan itu pergi mencari penginapan terdekat. Dan dia akan kembali besok untuk melakukan ijab kabul di depan penghulu. Membina satu rumah tangga yang harmonis membutuhkan fondasi yang kuat, yaitu cinta dan saling mengerti. Tapi Ziko akan membina dua rumah tangga, yang tentunya akan sulit membuat fondasi, secara cintanya telah terpatri untuk Zira seorang. Di tempat lain, tepatnya di kediamannya, Zira merasa hatinya tidak tenang, terus berdebar sepanjang hari. Apa aku ada masalah jantung? Gumamnya bingung. Tapi, hasil pemeriksaan bulan lalu, semua organ tubuhku sehat. Gumamnya sembari memegang dadanya. Tapi ada apa ini? Kenapa terus berdebar? Ziko dan Kevin dalam keadaan baik-baik saja. Wanita diciptakan sangat istimewa. Tetap berdiri meski terjatuh, tetap kuat meski badai menghadang rumah tangganya. Dan keistimewaan seorang wanita yang paling utama mempunyai insting yang kuat. Bersambung.